Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Anggraini dengan NIM 2104204. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait syarat dan ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia merupakan proses pencatatan hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut di kantor pertanahan. Pendaftaran pertanahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas hak atas tanah tersebut. Kemudian syarat umum pendaftaran tanah di Indonesia. Yang pertama yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Yang kedua, surat ukur tanah yang masih berlaku. Yang ketiga, bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Yang keempat, KTP dan KK pemohon. Yang kelima, surat kuasa apabila dikuasakan. Pemberian kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya merupakan salah satu tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria yang sudah tidak bisa ditawar lagi, sehingga undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat dasar, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, kemudian siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, untuk apa dipergunakan, dan sebagainya. Pendaftaran tanah akan dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional serta dibantu oleh pejabat pembuat akta tanah yang berada di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Kemudian ketentuan umum pendaftaran tanah di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 19, pasal ini mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia, yaitu yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua, pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut, kemudian pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketiga, pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat. Yang keempat, dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat 2 di atas. Kemudian, sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan pemerintah ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan, bukan hanya sekedar sebagai pelaksana ketentuan pasal 19 UU PA, tetapi lebih menjadi tulang punggung yang mendukung jalannya administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.